Anita kini mengetahui perselingkuhan Adi dan Silpi. Anita sakit hati saat melihat rekaman CCTV. Dia tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya berciuman dengan temannya sendiri. Kini, Anita punya bukti yang kuat, dan Anita meminta Silpi untuk bertemu. Anita sudah sangat marah dan ingin rasanya menampar Silpi dan Adi. Anita pun pergi ke rumah Silpi untuk menemuinya. Setiba di rumah Silpi, Anita menekan bel, dan Silpi pun keluar. "Hai Tak, masuk," ucap Silpi. Tanpa basa-basi, Anita langsung menampar Silpi. "Apa maksud nampar gue?" tanya Silpi sambil memegangi pipinya. "Gue kira lo teman yang baik, ternyata lo busuk," ucap Anita. "Apa maksud lo?" tanya Silpi. Anita pun memberikan bukti transfer dan video ciuman mereka kepada Silpi. "Gue minta maaf Tak, ucap Silpi. "Gue apa? Kayak udah jadi pelakor maksud lo?" tanya Anita. "Maaf Tak, tapi gue gak bisa bohongin perasaan gue. Gue cinta sama Mas Adi," ucap Silpi. "Gue gak butuh pembelaan lo. Gue udah jijik lihat muka lo," ucap Anita. "Gue udah coba jauhin Mas Adi, tapi dia selalu maksa gue. Gue juga gak bisa menolak karena gue cinta sama Mas Adi," ucap Silpi sambil menangis. "Cinta lo bilang? Dengan lo merebut suami teman lo sendiri, lo bilang cinta?" tanya Anita. Silpi hanya diam sambil menangis. "Kenapa lo diam?" tanya Anita. "Maaf Tak, gue minta maaf," jawab Silpi. "Gue minta lo jauhin suami gue," pinta Anita. "Gue gak bisa Tak," jawab Silpi. "Kenapa lo gak bisa, ha?" tanya Anita. "Gue cinta sama Mas Adi. Lagi pula, gue udah dikasiri sama Mas Adi," jawab Silpi. Betapa terkejutnya Anita mendengar ucapan Silpi. Anita sakit, dia merasa tersambar petir di siang hari. Anita menampar Silpi sekali lagi, dan langsung pergi dengan berurai air mata. Setelah Anita pergi, ternyata Silpi malah tersenyum jahat. Dia menangis hanya berpura-pura. Silpi senang akhirnya Anita tahu tentang perselingkuhannya. Kini, ia bisa memiliki Adi seutuhnya. Silpi yakin Anita akan menceraikan Adi, dan pada akhirnya Silpi bisa menguasai harta Adi sepenuhnya. Dan di lain tempat, Anita pulang ke rumahnya sambil menangis. Anita mengemas pakaian dan barang-barangnya. Lalu, Anita membawa anak-anak pergi dari rumahnya menuju rumah orang tua Anita. Anita tak sanggup bila harus hidup bersama dengan lelaki yang sudah mengkhianatinya. Luka dari melahirkan saja belum sembuh. Kini, ditambah luka yang diakibatkan pengkhianatan suaminya. Setiba di rumah orang tuanya, Anita mencoba menyembunyikan rasa sakit hatinya. "Assalamualaikum," ucap Anita tiba di rumah orang tua. Sayang, tumben," jawab ibu Anita. "Kau bawa koper?" tanya ibu. "Bu, aku boleh gak nginep beberapa hari di sini?" tanya Anita. "Boleh. Kok tumben? Kamu ada masalah sama suami kamu?" tanya ibu. "Enggak kok Bu, aku udah lama aja gak nginep, jadi kangen suasana rumah ini," jawab Anita. "Oh, syukur deh kalau gak ada masalah. Sini, ibu mau gendong cucu gadis ibu," ucap ibu Anita. Anita pun langsung masuk ke kamar untuk merapikan pakaian dia dan anak-anak. Di lain tempat, Adi yang baru pulang dari kantor melihat rumahnya yang sepi. Anita dan anak-anaknya pun tidak ada. Adi menanyakan keberadaan Anita kepada ART. "Mbak, Anita sama anak-anak kemana?" tanya Adi. Pak, tadi dia pergi bawa koper sambil nangis," jawab ART. "Nangis kenapa?" tanya Adi. "Kalau itu saya tidak tahu Pak,"
jawab ART. Kamu gak tanya, ucap Adi. Maaf Pak, saya gak berani jawab ART. Adi pun kesal karena Anita pergi dari rumah tanpa bicara terlebih dahulu kepadanya. Adi pun langsung menelpon Anita. Halo, kamu di mana? Pergi tanpa izin suami, ucap Adi. Emang harus aku izin sama suami yang udah hianati aku? Jawab Anita. Apa maksud kamu? Tanya Adi. Kamu masih marah karena aku pergi gak bilang-bilang sama kamu. Hal sepele aja, kamu pergi dari rumah, ucap Adi. Hah? Hal sepele? Kamu pikir itu hal sepele? Tanya Anita. Iya, aku juga udah minta maaf soal itu, ucap Adi. Aku gak mempermasalahkan kalau kamu pergi tanpa memberitahu aku dulu. Tapi aku marah atas kelakuan kamu yang mengkhianati aku, ucap Anita. Apa maksud kamu? Aku gak ngerti, ucap Adi. Oke, kalau kamu masih belum ngerti, aku kasih lihat ini, jawab Anita. Anita pun mengirimkan rekaman CCTV saat Adi dan Silpi berciuman. Adi kaget melihat video itu. Adi berpikir, kenapa dia tidak ingat soal CCTV itu? Seharusnya Adi menghapus rekaman CCTV. Adi meminta maaf dan menelpon Anita lagi. Mah, aku minta maaf soal itu. Aku hilap, ucap Adi. Hah? Hilap? Dengan kamu menikah siri dengan Silpi, kamu bilang hilap, ucap Anita. Adi semakin bingung dari mana Anita tahu semuanya. Kenapa diam? Kamu bingung bagaimana aku bisa tahu semua? Aku kecewa sama kamu. Aku tidak menyangka laki-laki yang aku percaya malah berselingkuh dengan temanku sendiri, ucap Anita. Anita pun menutup teleponnya. Tidak lama kemudian, ayah Anita pulang dari kantor dan melihat ada cucu di rumahnya. Loh, ini ada ganteng dan cantik opa, ucap ayah Anita. Bu, Anita ada di sini? Tanya ayah kepada ibu. Iya ya, katanya mau nginap, jawab ibu. Tumben bu, ucap ayah. Katanya kangen nginep di sini, ucap ibu. Sama Adi juga? Enggak, cuma bertiga. Katanya Adi kerja, jawab ibu. Ayah pun memanggil Anita. Ayah bertanya, apa ada masalah sama Adi? Namun, Anita berkata tidak ada masalah. Anita tidak mau membuat orang tuanya kepikiran. Meskipun dirinya sendiri merasakan sakit yang teramat dalam dan butuh support dari orang terdekat. Namun, Anita tetap berusaha tegar menghadapinya. Adi yang pusing memikirkan masalah keluarga. Tiba-tiba Silpi menelpon. Mas, kamu kemana aja gak ada kabar? Tanya Silpi. Pi, jangan sekarang ya, aku sedang pusing, ucap Adi sambil menutup telepon. Namun, Silpi terus-menerus menelpon hingga Adi mematikan handphonenya. Adi masih bingung harus berbuat apa. Adi tidak mau kehilangan Anita dan anak-anaknya. Semalaman Adi tidak tidur. Adi masih memikirkan masalah yang dibuatnya sendiri. Tetapi, Adi harus tetap pergi ke kantor karena ada meeting penting. Setiba di kantor, Adi langsung masuk ke ruang meeting. Namun, Adi tidak fokus. Adi lebih banyak melamun hingga Adi ditegur oleh hakim.
Adi meminta maaf kepada hakim dan minta izin untuk pergi ke kamar kecil. Hakim merasa kesal dengan sikap Adi yang tidak profesional. "Di, ada apa sama kamu? Tidak biasanya kamu begini," tanya hakim. "Maaf Pak, saya sedang tidak enak badan," jawab Adi.